Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurensi Vinki Hasanah dari Prodi D3 Administrasi angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24340011. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai modal non-uang yang penting dalam memulai sebuah usaha. Seperti yang kita ketahui, modal dalam berwirausaha tidak hanya terbatas pada uang. Ada juga faktor lain yang justru menjadikan fondasi kuat bagi suatu usaha dan kesuksesan. Nah, tugas kali ini meminta kita untuk menganalisis modal lain selain modal non-uang untuk memulai menjadi wirausahawan. Ada beberapa contoh modal non-uang yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah ini merupakan mentalitas yang kuat untuk terus bangkit meskipun menghadapi tantangan dan kegagalan. Seperti yang tertulis dalam poin ke-6 di PowerPoint, yaitu sikap pantang menyerah adalah modal untuk sukses. Yang kedua ada komitmen tinggi. Nah, komitmen tinggi ini adalah dedikasi dan kesungguhan dalam menjalankan usaha, itu akan sangat mempengaruhi keberhasilannya. Yang ketiga ada kompetensi di bidangnya. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan jenis usaha yang dijalankan akan memberikan keunggulan. Yang keempat ada jaringan atau relasi, yaitu hubungan baik dengan orang lain dapat membuka peluang kerjasama, mendapatkan informasi, dan memperluas pasar. Yang kelima ada reputasi yang baik. Kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis adalah aset yang tak ternilai harganya. Menurut analisis saya, modal non-uang yang paling relevan untuk saya dalam memulai sebuah usaha adalah komitmen yang kuat dan kemampuan belajar cepat. Mengapa? Karena komitmen yang kuat akan mendorong saya untuk terus berusaha dan belajar, sementara kemampuan belajar cepat akan membantu saya beradaptasi dengan dinamika pasar sekarang. Setelah kita membahas pentingnya mengenai modal non-uang, selanjutnya saya akan melakukan analisis SWOT terhadap kompetensi diri saya sebagai calon wirausahawan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi S strength, yaitu kekuatan, W adalah weakness, O adalah opportunities, T adalah threats atau ancaman yang terkait dengan suatu tujuan atau proyek. Nah, dalam konteks ini saya akan menganalisis kompetensi yang saya miliki untuk mengidentifikasi area mana yang menjadi keunggulan, kekurangan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta potensi ancaman mana yang akan saya hadapi. Pertama, mari kita bahas mengenai kekuatan atau strength yang saya miliki, yaitu yang pertama ada kemampuan belajar cepat. Nah, ini memungkinkan saya untuk dengan mudah memahami hal-hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua ada komunikasi yang baik. Kenapa? Karena saya merasa cukup percaya diri dalam menyampaikan ide dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada jaringan pertemanan yang luas. Kenapa? Karena saya memiliki relasi yang cukup baik dengan berbagai kalangan yang mungkin bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan kelemahan atau weakness yang perlu saya sadari dan perbaiki. Yang pertama ada
pengalaman praktis di bidang bisnis yang terbatas, karena saya menyadari bahwa saya belum memiliki banyak pengalaman langsung dalam mengelola usaha. Yang kedua, ada kurang percaya diri dalam mengambil risiko besar. Nah, saya cenderung lebih berhati-hati dan mungkin perlu belajar untuk lebih berani mengambil langkah yang diperlukan. Kemudian mari kita lihat peluang atau opportunities yang mungkin bisa saya manfaatkan. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang pesat. Nah, ini membuka banyak kemungkinan untuk inovasi dan pemasaran digital. Yang kedua ada tren pasar yang sedang berkembang di bidang saat ini, karena saya melihat adanya potensi pertumbuhan di sektor ini. Yang kedua ada dukungan dari komunitas atau mentor wirausaha. Adanya bimbingan dan jaringan dari orang yang berpengalaman ini bisa sangat membantu. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah yang mendukung UKM. Nah, program-program pemerintah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan bagi usaha kecil dan menengah. Baik, terakhir saya akan mengidentifikasikan ancaman atau threats yang mungkin akan saya hadapi. Yang pertama adalah perubahan tren pasar yang cepat. Jadi, saya perlu terus memantau dan beradaptasi dengan selera pasar yang berubah-ubah. Yang kedua adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi yang tidak pasti dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Demikian analisis SWOT saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.